Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur siang hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di masjid kita yang tercinta, Masjid Raya Candi Lama. Masjid ini nikmat sekali, bisa istirahat di dalamnya, di terasnya. Kondisinya bersih, di mana masjid lain mungkin kita dilarang untuk tidur atau kondisinya kotor, kamar mandi kotor. Tapi masya Allah tabarakallah, di masjid ini dilayani bersih, nikmat, ya, harum, dingin suasananya. Tinggal mic-nya aja yang mungkin perlu ganti yang baru. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya rahmat dan kasih sayangnya pada siang hari ini untuk kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Di balik kekurangan jamaah ada hikmah yang Allah akan berikan. Siang hari ini kita akan membahas surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat pendek yang sering kita baca di dalam sholat-sholat sunnah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Jamaah, surat ini intinya adalah orang yang lemah imannya kepada akhirat, orang yang tidak punya keyakinan akan hari pembalasan, dia akan pertama kasar dengan orang miskin, kasar dengan anak yatim, memiliki sifat pelit, medit. Yang ketiga juga lalai dengan sholatnya. Ini tiga ciri-ciri atau tiga hal akibat daripada keimanan dengan hari pembalasan dia lemah, ya. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang perkakas rumah tangga, dari mulai ya panci, piring, gelas, palu, pacul, geraji, itu terkumpul dalam kalimat Al-Ma'un. Hadirin jamaahullah, salah satu sebab turunnya surat ini itu adalah ketika ada orang Quraisy, entah itu siapa namanya, ada yang mengatakan Abu Sufyan atau orang yang lain, itu menyembelih unta, datang anak yatim minta daging unta, lalu diusir dengan usiran yang didorong dan diusir dengan kalimat yang mengenaskan, dihardik dan diusir. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang dia mendustakan ad-din? Ad-din itu ada dua arti jamaah rahmatullah. Ad-din yang pertama adalah agama, yang kedua maknanya adalah hari pembalasan. Seperti di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Yang tepat maknanya adalah hari pembalasan. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapa yang dimaksud? Para ulama ahli tafsir menyampaikan ada namanya orang kafir Al-As, ada yang mengatakan Al-Walid bin Mughirah, ada yang mengatakan Abu Sufyan, Abu Jahal dan lain-lain. Yang mana ketika dia rutin menyembelih unta, datang anak yatim minta bagian dagingnya, didorong dengan keras dan diusir dari tempatnya, disertai dengan kata-kata menghardik, kata-kata yang kasar. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim niku sinten? Anak yatim adalah anak yang belum balik yang ayahnya meninggal. Anak belum balik ayahnya meninggal. Maka anak yatim inilah yang mana di dalam Islam ketika orang itu merawat anak yatim, dia akan bersamaku di surga, kata Nabi SAW. Namanya kafilul yatim, orang yang dia mendatangkan anak yatim di rumah, kemudian dia rawat dari kecil sampai besar, diberikan kasih sayang, diberikan perabotan kebutuhan, ya, atau di tempat yang lain dia memenuhi semua kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Ini disebut kafilul yatim. Inilah orang yang bersama dengan Nabi nanti di surga, dekat bersama dengan Nabi, dekat, ya, sedekat ibu jari dan ibu jari tengah. Jamaahullah. Adapun ketika anak itu ditinggal oleh ibunya, meninggal, bukan yatim secara hukum Islam. Mungkin dia anak du'afa, orang yang do'if, orang yang lemah, butuh bantuan. Atau anak kecil yang ditinggal ayahnya pergi, ayahnya tidak mau merawat, tinggal ibunya bersama anak ini. Itu anak telantar, bukan anak yatim. Seharusnya ayahnya merawat dia, memberikan nafkah. Maka jamaahullah, ketika disebut anak yatim, dia mendapatkan hak khusus di dalam Islam, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ciri-ciri orang yang keyakinan dengan akhirat itu lemah, dia tidak mau memberikan makan orang miskin. Bahkan jangankan memberi makan, dia menyuruh orang lain untuk tidak memberi makan. Dia suruh anaknya nggak usah dikasih, di lampu merah berhenti, nggak usah dikasih, di lampu merah tempat depannya berhenti, tidak dikasih, ya. Mengajarkan kepada keluarganya, kepada orang sekitarnya agar menjadi orang yang pelit. Ini ciri-ciri orang yang tidak yakin kalau nanti uang itu nanti di hari kiamat akan diganti oleh Allah dengan yang lebih besar. Sesungguhnya tabungan paling aman, tabungan paling berkembang itu adalah nitip tabungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedekah, zakat, infak itu tidak hilang, bahkan dikembangkan oleh Allah, dibalas nanti dengan berlipat ganda 700 kali lipat. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Maka yang di kotak infak di depan, ya, di kotak infak yang di besi itu akan dilipat, itu tabungan kita semuanya untuk di akhirat nanti, ya. Yakin apa mboten? Hanya orang-orang yang yakin yang akan, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak suka memberi makan orang miskin, mereka akan masuk ke dalam neraka sakor. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dulu kami nggak pernah sholat dan kami nggak pernah ngasih makan fakir miskin. Maka yang memberikan makan Jumat berkah, masya Allah tabarakallah, ini bentuk untuk apa namanya, ya, memberikan makan fakir miskin, atau memberi buka puasa di hari Senin dan Kamis. Ini bentuk bukan orang yang pelit, orang dermawan, orang yang yakin dengan hari pembalasan. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Wail itu neraka, wail celaka, diancam dengan neraka bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Kita sudah susah payah sholat, sudah susah payah datang ke masjid, tapi kok diancam? Ada apa? Maka ciri khasnya adalah ada dua, ya, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Dua kelalaian, pertama lalai dari rukun-rukunnya, dari kualitas sholatnya. Yang kedua lalai dari waktunya. Jadi ketika sholat dia itu tidak sempurna, cepat-cepat, misalkan pengen cepat selesai, ya, pengen segera aktivitas dunianya, atau pengen lanjut hal yang lain, dia cepat-cepat, sehingga rukun-rukun sholatnya dia hilangkan. Tidak khusyuk di dalam sholatnya, hilang rukun-rukunnya. Yang kedua adalah waktunya dia lalai, yang seharusnya zuhur dia kerjakan sampai asar dia tidak sholat zuhur, lalai. Atau bahkan teguran untuk kita semuanya ketika qomat baru datang, terlambat 1 rakaat, 2 rakaat,
Kalau sekali, dua kali, tiga kali masih normal, tapi setiap sholat itu kita terlambat, ini yang tidak normal. Maka kita perlu berhati-hati dari ancaman Allah Ta'ala. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mana dia lalai waktunya, udah qomat baru datang, setiap sholat dia terlambat, waliyadzubillah. Maka dari sini jamaah, usahakan kita kalau sudah adzan hayya 'alas shalah itu langsung datang ke masjid, langsung persiapan, langsung hadir, jangan nunggu qomat ya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Alladzina hum yuraun, dan juga orang-orang yang sholat tapi dia riya. Jadi imam pengen didengarkan suaranya, jadi makmum pengen dilihat oleh tetangganya, calon mertuanya, pengen dilihat oleh jamaahnya, dan lain sebagainya. Jadi menata niat agar tidak sholat itu dipandang manusia. Wa yamna'unal ma'un, orang yang tidak percaya dengan balasan Allah di akhirat, mereka itu pelit, pelitnya luar biasa. Mereka orang-orang yang pelit. Ciri pelitnya apa? Bahkan enggan mau menolong dengan barang-barang yang bermanfaat. Barang-barang rumah tangga itu disileh, dipinjem, mboten ya, mboten parang ya. Pak, nyeleh gerajinya, oh nggak ada. Nyeleh tangganya nggak ada. Pinjam pancinya nggak ada. Pinjam motornya rusak, dan sebagainya. Banyak alasan sehingga dia tidak mau meminjamkan barang-barang di rumahnya untuk dipakai tetangganya. Jadi ini jamaah, hati-hati. Kadang-kadang kita pengen barang-barang kita itu terjaga dengan baik, terawat dengan baik. Ya memang kadang orang itu ya kurang merawat. Pinjam mobilnya pulang-pulang baret, pinjam motornya pulang-pulang ya banyak kempes, macam-macam ya. Tapi itulah kita berharap ya kita ini terhindar dari orang-orang yang sifatnya pelit ya, dan kita agar berharap Allah memberikan kasih sayang, rahmat kepada kita sehingga dijauhkan dari sifat pelit. Jamaah, kesimpulan dari surat Al-Ma'un ini adalah yang pertama ya, mari kita kuatkan keimanan kita kepada hari pembalasan dengan cara mencari informasi tentang akhirat, informasi tentang hari kiamat. Apa sih balasan orang-orang yang berbuat baik, orang bertakwa, orang yang bersedekah, orang yang sholat, itu kita cari tahu balasannya apa ya, surga kayak apa. Insya Allah dengan kita ngerti detail, kita semakin semangat. Bapak Ibu rahmatullah, orang kalau ikut lomba niku kalau tahu hadiahnya juara 1 5 juta rupiah, semangat apa buatan kira-kira? Semangat sekali. Mau kakinya pincang lari maraton dia akan kuat ya, kalau tahu hadiahnya. Tapi kalau tiba-tiba hadiahnya 2.500.000 rupiah dalam kurung uang pendidikan, jadi pulang cuma bawa piala, kan sering lomba begitu ya. Nah itu udah nggak semangat orang, wah uang pendidikan ya, cuma bawa piala. Maka dengan kita mengerti, mengenal betul ya hadiah dari Allah seperti apa, di akhirat hari pembalasan seperti apa, insya Allah kita mau disuruh sholat, mau suruh puasa, mau disuruh jungkir balik, siap untuk melaluinya. Jadi perkuat keimanan kita kepada akhirat. Yang kedua, datangi anak yatim. Seumur hidup apakah kita ini pernah sekali aja datang ke rumah anak yatim? Kemarin saya datang ke Semarang Bawah, ada rumah bayi Nusantara, pengurus Kemenak di Semarang ya, kita ngurus izin operasional. Di rumahnya ada 220 bayi. Beliau merawat anak yatim harus dari bayi, anak terlantar, anak yatim, anak yang orang bercerai, anak yang ditinggal ibunya ke luar negeri, bayi yang ditinggal kedua orang tuanya, macam-macam di situ. Ya Allah, baru datang anaknya bawa mainan, salim kepada kita. Yaitu kalau pengen hati kita lembut, datangi anak yatim. Baru datang sana nangis, sini bermain, ya Allah ini orang tuanya kemana, masya Allah. Jadi hati kita bisa lembut kalau mendatangi anak yatim, dan elus kepala mereka, elus kepala mereka. Berikan mereka kasih sayang secara ruhiyah, berikan mereka bantuan secara fisik, kebutuhannya apa, susu. Saya tanya, Pak Ustadz ini sebulan habis berapa? Pampasnya sebulan bisa 800.000, makannya sekian juta, belum uang sekolahnya, belum bajunya, belum kebutuhan barang-barang yang lain. Masya Allah, dari mana Pak Ustadz? Gitu, saya tanya. Saking Gusti Allah, yakinnya dengan akhirat begitu Bapak Ibu. Yakinnya dengan akhirat. Suatu ketika Ustadz, saya butuh uang 46.500.000 rupiah. Ya, untuk apa? Bayar biaya sekolah anak saya, besok sudah harus dibayar. Tak buka dompet cuma 3 juta rupiah. Terus pripun? Ya,
Gusti Allah ingkang nitipin, Gusti Allah ingkang rawat, ngoten. Jawabnya begitu. Akhirnya apa? Datanglah pada pagi harinya bikers naik motor gede itu mampir, melihat suasananya, melihat anak-anaknya, langsung buka topinya, ayo urunan. Terkumpul sejumlah 46.500.000 rupiah persis sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Allah itu tahu kebutuhan kita jamaah, asalkan kita minta dengan serius, kita butuh, Allah paringi apa yang kita butuhkan. Jadi itulah orang-orang yang yakin dengan balasan dari Allah SWT, merawat anak yatim sekian banyak di rumahnya. Jamaah, yang ketiga adalah mari kita berikan makan fakir miskin, orang miskin kita beri makan mereka agar kita termasuk orang-orang yang akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Dan terakhir, jangan memiliki sifat pelit medit ya, jangan kita menjadi orang yang pelit medit, kita jadi orang yang dermawan, ringan tangan, suka membantu, menolong orang lain, pinjemin barang ini, pinjemin uang itu, insya Allah Allah akan memberikan balasan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.